Cedot berarti tak lanjut ke ya bahasan mengenai setelah mau toh sing awake dhewe iki kesalahanmu ya, tentang kesalahan, efek dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik disadari maupun tidak, kemudian akan menimbulkan efek negatif ya atau karma. Setelah kita melakukan penebusan dengan melakukan kebaikan, nulung sapadane urip, tetulung lah istilahnya. Setelah itu kita lakukan semampunya kita, sak duwening awake dhewe sing awake dhewe beras ya, wong sing kekurangan, sing membutuhke anggota paro apa sedulur sing kekurangan ya kayak ngene beras, sing duweni awake gula ya kayak gula dan sebagainya. Nah, kita jangkepin luwih sampurna niku dengan apa? Dengan lelaku sesirih gitu. Lelaku sesirih penebusan karma atau penebusan kesalahan-kesalahan kita yang disadari maupun tidak. Salah satu contohnya itu dengan ngurangi kesenangan ragawi. Contohnya kaya ngurangi turu, ngurangi maem, ngurangi ngombe, dan semua yang berhubungan dengan ngurang-ngurang itu jenenge sesirih atau tirakat. Nah, nggih. Nah, lure awake dhewe kan ya kadang sok poso-poso. Heeh. Poso-poso kadang poso. Poso rawat, poso weton, poso ya poso ngeblung, poso rasa itu. Iya kan, terus iku poso sing sesuai kanggo nebus iki. Nebusi karma-karmane iki. Poso apa maksudnya? Lah, pertama-tama itu siji awake dhewe poso weton dhisik gitu. Itu langkah awal dari proses pembelajaran untuk nebusi kesalahan kita atau karma kita ya. Poso weton. Wetonmu apa garekan? Minggu pon apa Setuwage apa Jumat Kliwon. Jadi posone diniati sik poso weton untuk ari ruwat, untuk ngruwat awakmu dhewe. Poso isuk sore buka gitu kan, tiap 1 bulan sekali loh poso weton kan, setiap 1 bulan sekali itu siji iki ngruwat awake dhewe, siji nggo ngruwat nebusi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sehingga duane awake dhewe iki kan ana sing ngomong lho, Dan. Iya. Ana sing ngomong. Ya kakang kawah hari-hari jepapat 5 pancer. Kuwi sing ngomong awake dhewe. Ning dinggo awake dhewe ditutke gitu. Ya kuwi dipasani, digugah artinya dengan poso, dengan ade poso weton di saat hari kejayaan awake dhewe, hari kelahiran lho kuwi. Iya. Nah, hari kelahiran awake dhewe artine sing ngomong kuwi digugah. Gitu. Artinya ya beda ngewangi. Nah, artinya ngene, nah awake dhewe ora ngrangkul. Istilah ngrangkul ngene karo sing jaga awake dhewe ya sing jaga awake dhewe ya cuek kan ngono. Ya cuek. Ya ono hubungane karo nandur-nandur juga. Yo itu pasti, itu jelas. Ya, dengan poso weton kuwi kita itu berusaha untuk mendekati atau mendekati sing ngomong awake dhewe. Nanggul ngene ta. Mendekati sing ngomong awake dhewe atau daya uripe awake dhewe, sing nguripi awake dhewe, sing ngomong awake dhewe. Iki mau. Nah, itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Wis lakukan wae setiap 1 bulan sekali. Kan paling bisa entok to kuwi. Kuwi sik dilakukan kuwi sik 1 bulan sekali kuwi terus menerus nek iso terus menerus lakukan kuwi. Dan di saat pas wayah apa
tirakat kuwi ya bengine ndonga gitu, meditasi atau samadhi atau sembarang lah sesuai dengan keyakinan masing-masing loh. Ndonga nah iso ya disebut kakang-kakang kapadirari Dropat Limo Pancer ewang-ewang ngono aku anggone aku arep duwe gayuh gegayuhan sing apik. Lah aku duwe keinginan atau duwe tujuan atau impian apa terserah itu ben supaya nek iso mbantu ngewangi lakune awake dhewe di dalam urip iki, dalam kehidupan iki. Artinya kuwi kita tuh menghargai, menghormati sing ngomong awake dhewe, gugah merangkul dan akhirnya jaluk supaya mereka itu bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu masuk dalam apa ya, itu kan masuk dalam jati ning diri gitu toh. Jati ning diri. Setelah aku ulas bab sing wingi kuwi tentang pengenalan jati diri kuwi dengan manekung, dengan merenung, meditasi samadhi, dengan berdoa, dengan hening. Itu seperti itu. Lah kemudian setelah kita lakukan gitu setiap bulan poso weton, setiap bulan karena dhewe kan wong Jawa gitu. Jadi ya keyakinan kita ya kita lakukan dengan poso weton. Nah, kuwi terus biasanya nek meditasi apa samadhi iki sing juga awake dhewe ngenai petunjuk. Petunjuk iki wujudnya berupa apa kan? Lah ini Dot ya. Itu siji kalau kita meditasi samadhi, hening, ngeneng, nyuwun ndonga karo sing gawe urip gitu. Dengan kita hening, dengan kita meditasi ya. Kita hening. Itu artinya kita tuh masuk ke dalam diri kita sendiri. Ngaji uripe awake dhewe. Gitu. Mlebu ning njero rasa sejatine awake dhewe. Gitu. Ya. Dengan kue hening, heneng kue mau. Di situ pertama-tama kan pasti sing jenenge keinginan sing grambyang kan muncul sih dengan pikiran karena kan belum mencapai taraf henung gitu. Tidak apa-apa, biarkan itu muncul, tidak apa-apa karena itu kan masih dalam proses taraf menuju ke henung gitu. Terus kamu kusuk di situ, maka nanti akan tubuh itu akan mulai muncul reaksi yang henung. Artinya benar-benar gue masuk ke dalam alam. Nah, secara ilmiah itu setengah sadar setengah ora. Ngalayap ngaluyup nak cara Jawa niki atau alam teta ya cara ilmiah ya. Ngalayap ngaluyup itu alam henung. Ngalayap ngaluyup itu alam henung benar. Nah, di situ kamu panjatkan doa karo sing gawe urip tentang apa yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan gitu. Yang kamu dambakan kuwi apa dengan suatu keyakinan, dengan yakin tuh. Karena Tuhan atau Gusti kuwi maha segala maha. Doyo Gusti kuwi sangat besar. Disitulah bagaimana kita bisa meyakininya tentang kekuasaan dari Gusti gitu, ingkang murbeng jagat. Yakin kuwi ora iso mung sepisan tok kuwi ndonga kan urung iso muncul. Suatu keyakinan itu akan tumbuh, akan muncul. Itu kalau dilakukan rutin dengan kue berdoa neng setiap hari, itu makanya akan muncul keyakinan tinggi dalam rasa pribadi atau dalam alam bawah sadar nak secara ilmiah.
itu akan tumbuh di situ. Kamu lakukan secara terus menerus itu akan semakin mengental, akan semakin tebal keyakinanmu itu. Jadi keyakinan itu tidak hanya muncul di bibir atau di pikiran sadar, tapi akan kandel dalam pikiran bawah sadar atau rasa pangrasa. Mupuk iki dengan kui. Keyakinan itu mupuknya dengan meditasi, samadhi, berdoa atau wirid sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maka dengan doa yang kita panjatkan dalam meditasi kita atau samadhi atau doa kita yang kita lakukan secara khusyuk terus menerus setiap hari, kita akan mempunyai getaran vibrasi gitu, coro ininya itu vibrasi atau coro jawane kekuatan batin. Itu termasuk karisma Boyo Rebo itu akan muncul, itu otomatis muncul kan kekuatan batin sing diolah atau batin atau rasa yang diolah tuh. Rasa yang diolah, batin yang diolah atau alam bawah sadar yang diolah gitu. Itu yang dinamakan jenenge olah rasa seperti itu. Rasa atau kesadaran murni yang kita olah sehingga memunculkan nantinya itu ya sebuah kesadaran tinggi yang muncul dari gerak batin atau rasa sejati. Wih maksudnya sehingga doa yang memanjatkan itu kan mempunyai getaran tinggi, vibrasi tinggi atau kekuatan batin sing tinggi. Itu memancar. Frekuensi mungkin memancar melalui apa? Melalui cakra-cakra seluruh tubuh kan mbak urip gitu. 7 cakra dalam diri manusia itu kan urip. Ya, otomatis urip. Urip tuh mengkapai kan olah rasa, olah batin. Urip, memancar itu. Memancar kemudian mengirimkan sinyalnya itu ke frekuensi dari alam semesta. Itu hukum fisika kuantum itu ada. Itu yang namanya hukum fisika kuantum. Kemudian getaran itu yang kamu panjatkan melalui doa itu akan ditangkap oleh frekuensi alam semesta atau tower ya, atau pemancar dari tower alam semesta, dan kemudian mengembalikannya ke dalam wujud realitas material atau nyata sesuai dengan apa yang kamu doakan atau apa yang kamu panjatkan. Itu hukum alam semesta. Secara ilmu pengetahuan ilmu fisika kuantum seperti itu. Kalau dikaji lagi loh ya secara ilmu fisika kuantum seperti itu. Otomatis wong nek wis mlebu tingkatan semedi otomatis hal-hal baik iki ora bakal mlebu. Maksudnya hal baik ya? Hal-hal Jelek. Oh. Maksudnya hal jelek sing piye maksudnya? Sifat-sifat negatif. Nah, ini. Jadi ini tinggal ngilangi sifat-sifat negatif. Artinya gini Dot ya. Otomatis ya. Itu salah satu cara untuk mengkikis energi negatif. Gitu. Energi negatif dalam diri kita. Energi negatif dalam diri kita itu contoh seperti sifat-sifat was-was, khawatir gitu, khawatir yang berlebihan, ragu, bimbang, terus kemudian sifat-sifat negatif lainnya yang banyak, iri, dengki gitu. Contohnya kayak iri, dengki, ngrasani wong sok senenge, angkara murka, alwamah, abang alwamah, itu otomatis atau blok mental itu kita mengikisnya dengan cara kita samadhi, berdoa, meditasi, wirid dan sebagainya. Itu untuk mengikis sifat-sifat negatif dalam diri kita. Sifat minder itu juga salah satu bagian, sifat minder, isinan dan sebagainya. Sehingga
nantinya tanpa kita sadari kalau kita itu terus berdoa dengan meditasi samadhi, wirid dan sebagainya, itu akan muncul sebuah kepribadian baru. Benar. Jadi awake dhewe kan memikir, temen kowe kan ndonga to. Kowe ndonga kan pasti kowe ndonga cita-citamu kuwi apa atau visi misimu kuwi apa kan. Kowe kepengen apa kan ngono, tujuanmu kuwi apa urip kan. Kepengen iki ngono. Mane kerja saiki penghasilanmu ngomongnya cek sekian. Kowe kepengen luwih saka kuwi ngomongnya. Atau mungkin lebih dari itu. Pengen usahamu pengen luwih gede kan ngono. Pasti otomatis itu namanya visi misi visi misi urip. Otomatis yang cara hubungan isi jenenge iki oleh ketentraman dan kayuman karo sing urip Pak. Ya, itu jelas. Kalau satunya ya Syaratnya seperti itu, rezeki, kebaikan dan sebagainya. Nah, visi misi yang mau tak berani ya. Visi misi tujuan atau cita-citamu yang kamu impikan ke depan atau masa depanmu yang kamu panjatkan melalui doa itu toh. Otomatis pikiranmu kan positif toh, pikiran. Iya. Ya. Pikiranmu kan positif. Kamu menggempur pikiran-pikiran negatif, mengkikis pikiran negatif atau energi negatif atau sifat-sifat negatif dengan kue laku kue mau sesirih ning neng dongo berdoa dengan meditasi samadhi atau wirid dan sebagainya. Nah itu pikiran yang positif itu nggak secara ilmiah ya, secara pengetahuan alam atau secara fisika. Pikiran yang positif itu akan berpengaruh pada kebiasaan, ya pernah, pada kebiasaan yang positif atau kebiasaan yang baru, bukan kebiasaan lama. Nah, contoh kebiasaan apa? Saya mau nih dongo semedi meditasi atau wirid itu mau nih orang bendino, kowe otomatis karena kowe punya cita-cita untuk gayuh impianmu, kowe kan kepengen bendino. Nah itu kan berarti saya mau nih kowe males dongo setiap malam. Malas wirid, malas semedi, malas meditasi, akhirnya kan kue berusaha untuk setiap hari. Ya itu kan merubah kebiasaan. Akhirnya kebiasaan kan harus berubah. Kebiasaan. Nah, kebiasaan berubah. Lah nek kebiasaan berubah, otomatis apa? Kepribadian atau karakter itu juga akan berubah. Gitu. Bisa secara hukum fisika kuantum seperti itu. Jadi neurologis atau neuro kan saraf ya, saraf otak ya. Pikirannya atau pikiran saraf otak itu akan mempengaruhi biologis atau tubuh, biologi tubuh. Ya, mempengaruhi dari kebiasaan, kemudian kebiasaan akan mempengaruhi kepribadian atau karakter. Karakter gini, karakter sing maune dalam kebiasaan lama kuwi pokoknya ya isinan, malas, gitu. Orang energik, orang aktif, statis, pasif itu menjadi aktif, menjadi akhirnya iso ngomong, iso bersosialisasi, ya kan pelan-pelan prosesnya kuwi. Tergantung dari kebiasaan kita. Padahal kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, berbulan-bulan, bertahun-tahun akan menciptakan kepribadian baru toh. Nah, kuwi mau. Lah terus terus kepribadian baru itu tumbuh gitu. Akhirnya kan kuwi semangat toh ngadepi urip iki, semangat. Ada kekuatannya untuk mengarungi kehidupan ini. Ora pedih, ora was-was dalam hal apapun. Ya sing jenenge wedi was-was sih ada. Itu normal, tapi kan persentasenya wis mbok kikis mau. Karena itu salah satu bagian dari energi negatif, blok mental. Nah, setelah kepribadian itu menjadi kepribadian baru yang lebih maju, yang lebih baik kan otomatis itu akan menumbuhkan gitu nasib yang baru, bukan nasib yang lama. Nasib yang lama kan stagnan, artinya berhenti, ada pemajuan caranya ya. Nah, nasib yang baru itu artinya nasibnya itu berubah, kuwi maksudnya. Karena apa? Kita punya kualitas yang lebih bagus masalahnya. Itu artinya apa? Doa yang kamu panjatkan itu terwujud. Itu cita-citamu, apa impianmu di masa depan itu akan terwujud. Itu derajatnya mudah bisa dikatakan seperti itu.
sing maune umpamane usahane mung cilik-cilikan kemudian iso jadi usahane gede lho. Karena keyakinan itu tadi yang kamu olah gitu loh, sehingga menjadi satu keyakinan yang tinggi. Kau yakin tentang kuasane sing gawe urip, kuasane Gusti, kuasane Tuhan, kuasane dari alam semesta, kekuatan alam semesta dan seluruh isinya menyatu gitu, dan kekuatan antara kekuatan batin atau frekuensi batin dari menungso dengan kekuatan tinggi dari alam semesta itu kita satukan. Ngono ki nek ora yen ora sabdina dilatih iso mudune umpamane. Bisa. Ya bisa tuh ya, otomatis tuh. Keyakinanmu kan luntur lama-kelamaan karena ora mbok olah rasamu. Batinmu ora mbok olah. Contohnya diasah nih. Ora diasah. Kekuatan batinmu ora diasah. Terus akan turun. Jadi frekuensi atau energimu itu akan turun ora mbok olah. Turun apalagi kok ngene ya. Kowe bergaul dengan wong-wong sing orang genah, wong-wong sing kriminal dan sebagainya, energimu turun. Kan aku ngomong energi itu akan terhubung, energi manusia itu akan terhubung satu sama lain, saling mempengaruhi dong. Nah, kowe kumpulnya karo wong sing nakal, wong-wong sifatnya elek, kriminal, ya suwe-suwe akan terpengaruh ke situ. Kan ngono kuwi. Hukum keterikatan, keterhubungan atau korelasi itu hukum alam semesta gitu. Kita ngomong itu. Seperti itu. Pokoknya zaman saiki kan akeh wong sing ora wis ora ngerti tata krama ganggu. Lah kuwi. Kuwi yang ora. Kalau nek ora ngilangi sifat-sifat sing kaya ngono kan iso ketarik. Bener, iso terpengaruh. Pengaruh kuwi. Ya terpengaruh dengan mereka, dengan perilaku mereka. Kalau kita energinya itu nggak tinggi, ya kita akan terpengaruh. Kalau kita nggak tinggi energinya, itu salah satu dari korelasi hubungan energi manusia itu ada hubungannya, keterkaitannya satu sama lain dan alam semesta. Berarti nak cara-carane keluhuran budi pekerti ini Jawa ki lakune ngono lho. Salah satunya seperti itu. Banyak sih, tapi salah satunya seperti itu. Siji tujuannya tinggal munggah ngono ya. Derajate awake dhewe. Cita-cita itu setinggi langit, Dok. Enggak ada yang membatasi. Sehingga itu maha kaya, Dok. Maha segala maha. Gusti itu maha segala maha. Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Tinggal awake dhewe iki percaya, yakin apa ora anak sehingga urip iki maha kaya. Moho sedaya moho, kuwasa segala kuwasa. Tapi aku kalau ini frekuensi ini sampai tinggi ya Pak. Aku ini wis glodong lah. Apa wong liya sing tak kumpuli malah jadi segan karo awake dhewe atau dia menjauh atau malah ngebet ke awake dhewe. Dadine kepengin nguri-nguri apa sing diomongke awake dhewe. Wih, otomatis, Dok. Ketok di karisma gede. Nah, wih otomatis karena awake dhewe kan ngolah rasa, ngolah batin, ngolah alam bawah sadar supaya kita menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang baik. Otomatis energinya kita tuh tinggi, kekuatan batin kita itu dhuwur gede. Muncullah karisma wibowo, daya rebowo dalam diri kita tanpa kita sadari. Tapi orang lain yang melihat, dia tidak kerasa, tapi orang lain yang melihat. Jadi nah kita mempunyai kekuatan batin yang tinggi, energi yang tinggi, gitu. Dengan pikiran yang positif, otomatis pikiran positif, otomatis
kita akan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitar, konco dan sebagainya. Jadi konco itu setiap apa yang kita omongkan ya, kita utarakan. Biasanya wong sing wis di energi tinggi ngono iki, apa yang dia utarakan, apa yang dia bicarakan itu kebaikan terus biasanya. Positif itu nih. Dan itu mengandung energi kekuatan yang besar, energi yang gede tuh, yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya menjadi baik. Kan ngono. Iya, Pak. Iya. Istilah iki sanepane iki iso nganu ya, memperbaiki. Ngomong perbaiki. Termasuk itu ngomong memperbaiki, dandani. Jadi nek wong sing ngomongane rodok nakal gitu. Terus kuwi mbok kei nasihat kata lah ya, masukan sing positif. Itu padha ngisi dek nene. Karena kan mempunyai energi yang tinggi atau kekuatan batin yang besar. Setiap apa yang kamu utarakan, apa yang kamu omongkan itu akan masuk ke dalam rasanya dia, ke dalam batinnya dia. Ngisi nih, Dot. Ngisi. Cara-carane nyetar frekuensine karo koncone awak dhewe. Men madake bagusine awak dhewe. Ora, jadi kowe sing ngisi. Kowe sing ngisi, ora kowe madake kancamu sing energine negatif. Kowe sing ngisi dia, karena energimu kan tinggi. Nah, umpamane energimu rendah, kuwi kowe ora ngolah rasa, ora mbok olah rasamu atau batinmu atau bawah sadarmu ora mbok olah kan kowe ora duwe energi. Maksudnya iki energimu rendah. Nah, ya iso kepelut, kowe iso terpengaruh dengan kancamu sing negatif ki mau iso terpengaruh lho. Kuwi maksudnya. Jadi iso terpengaruh ke dalam perilakunya dia, karena energimu ini rendah, iso terpengaruh ke dia. Tapi kalau tinggi ya nggak akan bisa terpengaruh, tapi malah kowe sing memperbaiki dia atau dandani dia tanpa dia sadari lo ya. Tanpa berarti di manusia ya gue Pak. Selatan seperti itu, pancer sebagai pancer. Pancer sejati itu ini seperti itu. Ya kudrate menungso, salah satu tujuan dari menungso dilahirkan ya seperti itu, dilahirkan kembali ke dunia itu ya seperti itu. Pancere dunia sebagai wakil sehingga urip untuk membuat selaras gitu seluruh isinya, membuat harmoni seimbang